Cerita berpindah, terlihat, anggota Rookie sedang menebaskan pedangnya ke arah monster orc. Yang membuat orc tersebut memuntahkan darah dari mulutnya. Seketika itu juga, monster orc pun terjatuh ke tanah. Taimon berkata pada Scout, sembari menginjak tubuh orc, itu yang ke-18, kita bisa kembali tanpa sekarat. Dengan wajah yang penuh kegembiraan, Scout berkata pada Taimon, ayo kita kembali dengan utuh dan tunjukkan pada para bajingan yang mengolok kita. Mesa berkata pada Taimon dan Scout, untuk memperingati mereka, jangan lengah. Masih ada 7 lagi. Mesa bergumam dalam hati, para orc yang biasanya terorganisir dan bergerak berkelompok, tapi, sekarang malah bergerak per individu dan jadi mudah diburu. Dewa pasti mengawasi kita, entah memang itu atau Tuan Muda Jin, yang punya berkah dari dewa dan keberuntungannya juga mengikuti kami. Mesa berkata pada rekannya, ayo intai lagi. Fokus sampai akhir, jangan sampai kalian lengah. Di sisi yang lain terlihat, Murakan yang sedari tadi mengawasi mereka dari balik semak-semak. Murakan berkata, tinggal 7 lagi. Hehehe, saat mereka bunuh 7 lagi, aku bisa pulang. Cerita beralih, beberapa hari lalu. Hari di mana saat kelompok Jin berpencar untuk misi mereka. Apa semuanya sudah di sini? Terlihat, Murakan sedang berbicara pada semua monster orc, sembari mengeluarkan aura hitam. Dengar, para orc sialan. Mulai hari ini, kalian hanya akan bergerak per individu. Dengan tatapan yang haus akan membunuh, Murakan melanjutkan, kalau sampai ada yang keliaran berkelompok, akan kubunuh kalian semua, mengerti? Kalau paham, menyebar sekarang. Seketika itu juga, para monster orc berlari ke arah belakang dengan paniknya, karena rasa takut mereka pada Murakan. Murakan bergumam, sembari memantau anggota Jin dari kejauhan, aku harus minta dia belikan buku komik saat aku kembali. Tidak satupun dari mereka yang mati, semua itu berkatku. Setidaknya, itu yang bisa dia lakukan. Namun, secara tiba-tiba, terlihat kaki yang begitu besar sedang melangkah. Mendengar suara langkah kaki yang begitu besar, sontak membuat Murakan sangat terkejut. Murakan bertanya-tanya, apa-apaan? Hawa keberadaan apa ini? Murakan melihat ke area sekitar, terlihat, raksasa yang menyerupai seorang prajurit kesatria, sedang menuju ke arahnya. Murakan berkata, sialan, dari mana datangnya hal seperti itu? Kurasa, kali ini tidak akan semudah itu. Aku senang para bocah ini masih 3 star. Sembari mengeluarkan shadow energinya di telapak tangannya. Murakan menghentakkan telapak tangannya ke tanah, Murakan melanjutkan, karena Jin, bocah itu bisa langsung menyadari barierku. Seketika, shadow energi yang Murakan lepaskan, dengan cepat menyebar dan menjulang ke atas membentuk seperti bola. Seketika itu juga, shadow energi yang Murakan lepaskan, dengan sangat sempurna membentuk seperti perisai yang begitu besar. Belok melihat ke arah atas sembari berkata, rasanya, jadi makin gelap. Apa mau hujan? Prajurit raksasa yang memegang tombak dan perisai, terus melangkahkan kakinya ke depan. Namun di sisi yang lain, Murakan berkata, siapa yang berani? Sembari merubah bentuk tubuhnya secara perlahan. Menampakkan dirinya tanpa seizinku. Terlihat, Murakan telah merubah bentuk tubuhnya dengan sempurna, dan menjadi Black Dragon. Murakan kembali berkata, jadi, bukan makhluk hidup, tapi relik dari zaman kuno. Cemetery Giant, ku yakin, kami, para naga, sudah musnah 2000 tahun lalu. Lalu, untuk apa makhluk yang harusnya melindungi makam Death Gods ada di sini? Apapun alasannya, sudah pasti ini bukan reuni. Sembari mengumpulkan shadow energi di mulutnya. Akan kulenyapkan kau dalam sekali serang. Seketika, Murakan langsung menyemburkan shadow energinya dengan kuat, tepat ke arah Cemetery Giant. Cemetery Giant hanya bisa menahan serangan Murakan dengan perisainya, tanpa adanya perlawanan. Efek dari serangan Murakan, membuat area di sekitar hutan menjadi gelap, karena shadow energi yang begitu banyak. Murakan secara perlahan mendarat di permukaan, disertai puing-puing yang berjatuhan. Yang menandakan, bahwa Cemetery Giant telah hancur berkeping-keping. Murakan telah kembali ke bentuk manusia, sembari berkata, sudah lama sejak aku memakai kekuatan asliku. Seluruh tubuhku terasa nyeri. Murakan bertanya-tanya, sembari melihat Cemetery Giant yang telah hancur, tidak mungkin dia cuma keliaran dan menyisahkan Cemetery Giant. Mustahil dia ini tidak ada hubungannya dengan para Zivel. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku harus sembunyikan ini dari anak-anak itu untuk sekarang. Aku cuma bisa melindunginya kalau terjadi sesuatu. Kalau saja dia bisa tumbuh dengan ritme ini selama 10 tahun. Kami mungkin bisa melawan para Zivel. Cerita berpindah. Pria gendut ini bernama
Petransformasi, Bovat Gaston. Terlihat, dengan raut wajah yang panik, ia berkata, Tuan Visukel. Ada masalah. Mahakaryaku, Cemetery Giant. Pria ini bernama, Visukel Ivliano, wakil ketua kelompok revolusioner, Kinzelo. Visukel menjawab, aku sudah dengar. Ku dengar kalau Cemetery Giant tumbang saat tengah malam. Bovat menjawab, itu benar. Siapa yang melakukan hal mengerikan dengan menghancurkan mahakaryaku? Visukel menjawab, Bovat, bukan itu yang penting sekarang. Yang mengalahkan Cemetery Giant itu seekor naga, dan itu naga bayangan. Aku sudah memeriksanya sendiri. Dengan ekspresi terkejut Bovat berkata, naga. Maksudmu, para naga sudah menyadari rencana besar kita. Visukel menjawab, masih belum pasti, tapi itu jelaslah peringatan. Kita harus membuat pertemuan dengan para Zivel secepatnya. Cerita berpindah. Di area pelatihan Rune Sandel, dengan wajah yang bahagia, Z berkata pada Jin, baiklah. Jadi, kau berhasil menyelesaikan misimu dengan benar, dan kembali dengan selamat dari lubang neraka mamit itu. Sungguh contoh teladan besar yang memberimu misi itu. Mereka pasti cukup kesal soal ini. Jin membalas, terima kasih, Paman. Z berkata pada semua orang, baiklah, semuanya, bubar. Dari arah yang lain, terlihat para kadet berkata pada temannya, apa kau sudah dengar rumornya? Kelihatannya, beberapa magician kebetulan meneror penginapan target yang harus dia bunuh. Tuan Muda Jin sungguh beruntung. Teman yang di sebelahnya membalas, betapa dunia yang tidak adil. Bukan cuma Rune Sandel, dia juga dikaruniai keberuntungan yang bagus. Beberapa dari kita jadi kadet kelas menengah dengan susah payah melakukan yang terbaik. Cukup mengurangi rasa kesal kalau setidaknya dia punya skill, tapi Tuan Muda Jin, cuma 4 star dan para bawahannya 3 star. Hei, Kajin, apa kau cuma akan menonton yang terjadi? Kajin membalas, apa yang bisa kulakukan selain menonton? Mungkin kita memang membencinya, tapi dia tetaplah darah murni Rune Sandel. Sampai Nona Miu dan Ani, memberi kita perintah langsung. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Terlihat, Jin sedang berjalan menghampiri para kadet lain, yang sedari tadi membicarakannya. Para kadet berkata pada temannya, apa ini? Apa menurutmu, dia mendengar kita? Dia tidak bisa mendengar kita dari jarak ini. Jin berkata, maaf, tapi aku bisa dengar semuanya, temanku. Jin berkata pada Kajin, Kajin Romelo, bagaimana lenganmu? Kajin membalas, aku harus berterima kasih pada Tuan Muda, karena sudah memotongnya dengan rapi, sampai membuat para dokter muda untuk menyambungnya kembali. Jin berkata kembali, jadi begitu. Obrolan kalian sangat menarik. Kajin membalas, itu karena kami para komoner, bisa melawan Tuan Muda Rune Sandel, dengan membicarakan Anda dari belakang. Kuharap, kau mengerti dan memaafkan kami. Jin berkata, tidak ada yang harus sungguh kupahami. Bukan berarti, aku sungguh sudah menjadi contoh teladan. Dan secara teknis, aku juga atasan kalian. Kajin membalas, tapi itu hanya berlaku secara teknis bukan. Kalian harus bisa dengan mudah menyingkirkan bajingan rendahan sepertiku, cuma dengan sepatah kata. Jin berkata, dan kenapa kau pikir aku akan melakukan itu? Dengan senyuman di wajahnya, Kajin membalas, karena saat ini, aku sangat tidak menghormatimu. Kajin kembali menjelaskan, sembari berdiri dari tempat duduknya, tapi rasanya tidak nyaman melihat semuanya mengetahui dirimu, hanya karena kau sudah menyelesaikan misimu berkat murni keberuntungan. Jin berkata, sepertinya kau salah paham. Aku tidak menyebutmu mengganggu karena mencemooh atau tidak menghormatiku. Jin berkata kembali, sembari memegang pedangnya, Kajin, sebagai 5 star Knight, kaulah Knight paling berbakat di kelas menengah. Berarti, kau mungkin bahkan lebih kuat dariku. Jin mengeluarkan pedang dari sarungnya, sembari berkata kembali, jadi, bagaimana bisa kalian semua diam-diam berbicara hal buruk tentangku? Sepertinya, aku sudah jelas. Kalian bisa menghadapiku kapanpun, sembari menodongkan pedangnya ke arah Kajin. Kajin membalas, apa kau serius? Jin berkata, tentu, sekarang, ayunkan pedangmu. Aku tidak berniat main mudah, jadi ayo lakukan ini dengan benar. Dengan wajah yang serius Kajin membalas, sepertinya, kau tidak mau membatasi auramu. Kajin kembali berkata, sembari hendak mengeluarkan pedang dari sarungnya, kau akan menyesalinya, Tuan Muda. Dalam sekejap, Kajin langsung mengayunkan pedangnya ke arah Jin dengan sekuat tenaga. Jin berhasil menahannya, sembari bergumam dalam hati, serangannya berat. Kajin terus menyerang Jin dengan membabi buta. Jin kembali menahan serangan dari Kajin, yang membuat Jin dipaksa mundur ke belakang, karena serangan brutal dari Kajin.
Kajin mengangkat pedangnya dengan tinggi tepat di hadapan Jin, sembari berkata dengan suara yang keras, "Apa kau sungguh bisa lihat kenyataannya? Tuan muda, kau masih belum sebanding untuk mengajakku bertarung." Seketika itu juga, tercipta benturan yang begitu besar, antar dua pedang. Dengan serangan yang begitu besar yang dilancarkan oleh Kajin, membuat Jin menahan pedangnya dengan kedua tangannya. Saat Jin sedang berusaha menahan pedangnya, secara tiba-tiba, Jin melihat ada serangan lain yang datang tepat di bawah pedangnya. Dan pada saat itu juga, serangan Kajin berhasil mengenai perut Jin, yang membuat tubuh Jin terhempas ke belakang. Tidak mau kehilangan momentum, dengan sangat cepat, Kajin mengayunkan pedangnya ke arah Jin. Akan tetapi, dengan kuda-kuda kaki yang kuat, dan refleks yang tidak kalah cepat, Jin berhasil menghindarinya, sembari berkata dalam hati, "Aku bisa melihatnya. Seperti saat aku terkena serangan batu murni karena Haitona. Aku bisa melihat lintasan serangan Kajin. Ada gerakan pedang tidak terhingga yang bisa memotong di udara, tapi tidak banyak lintasan yang bisa dipakai 5 Star Knight. Terutama kalau musuhku, sekarang sedang termakan amarah padaku. Akan kuselesaikan duel ini dalam 3 gerakan." Jin berkata pada Kajin, "Aku sudah baca semua seranganmu. Kau tidak bisa mengalahkanku." Dengan ekspresi marah Kajin membalas, "Kau terus mengatakan omong kosong, Tuan Muda." Seketika itu juga, Kajin langsung menerjang ke depan, yang membuat benturan antar kedua pedang pun terjadi. Sembari menghindari serangan Kajin, Jin bergumam dalam hati, "Pertama, akan kuserang bagian kiri. Akan kulakukan ayunan ke atas yang tidak biasa. Akhirnya, aku menemukan celah." Terlihat, Jin mengeluarkan aura berwarna biru, yang menyelimuti pedangnya. Sembari berkata, "Untuk serangan terakhirku, akan kupakai aura yang memblokir pengguna 4 star aura." Seketika, Jin menghempaskan aura pedangnya dengan kuat, tepat mengenai Kajin. Seketika itu juga, pedang yang dipegang Kajin terhempas ke belakang, karena tidak bisa menahan serangan aura yang begitu kuat. Tidak hanya pedangnya saja, Kajin juga ikut terhempas ke belakang. Yang di mana terlihat, terdapat retakan pada pedang Kajin. Kajin yang terduduk di lantai, bertanya-tanya pada dirinya sendiri, bagaimana bisa serangan barusan. Jin berkata pada Kajin, sembari menyodorkan ujung bilah pedangnya, "Kukira setidaknya akan memakan beberapa tahun, bagiku untuk mencapai 5 star aura." Kajin membalas, "Apa kau menipuku? Agar kau bisa menjadi pengguna 5 star. Jin berkata, "Tidak, aku tidak menipumu. Hanya saja, kau tidak begitu memahamiku. Aku tidak mengambil pertarungan di mana aku akan kalah." Namun dari arah lain, Tona bersaudara sedang berlari dengan panik, sembari mengatakan, "Hei, apa yang terjadi di sana?" Tepat di hadapan matanya, Tona bersaudara terdiam sejenak, seakan tidak percaya. Tona bersaudara berkata, "Apa-apaan? Bagaimana bisa Jin mengalahkan Kajin?" Terlihat Jin melewati Tona bersaudara, sembari berkata, "Itu bukan apa-apa." Cerita berpindah. "Kamu diinjak-injak Jin. Apa kamu sungguh mengira kalau kami akan percaya itu?" Kajin membalas, "Saya tidak bisa berkata lagi." Ani berkata, "Kamu tidak mengambil uangnya atau bermain mudah dengannya, karena dia Run Sandal." Kajin membalas, "Sama sekali tidak, Nona." Miu berkata, "Lalu apa? Apa maksudmu sungguh kalau Jin menjadi pengguna 5 star aura secepat itu, di usianya yang baru 15 tahun?" Kajin membalas, "Bukan hanya saya, tapi semua orang di tempat latihan melihatnya. Aura itu sungguh 5 star." Ani berkata, "Terserah. Salahku karena berharap lebih baik padamu. Sekarang, enyahlah." Ani berkata pada Miu, "Ini berarti, si Jin itu sepenuhnya menentang kita kan?" Miu membalas, "Bukan cuma kita, dia berani menentang seluruh klan kita. Di misi Jin berikutnya, kita harus kirim beberapa orang kita bersamanya ke tempat yang bisa menjadi kuburannya." Cerita beralih di kediaman Jin Run Sandal. Gili berkata pada Jin, "Tuan muda, Garden of Swords gaduh. Semua orang takjub akan pencapaian Anda." Jin membalas, "Kepala keluarga pertama, ayah dan Kak Luna, hanya 3 orang dalam sejarah Run Sandal, yang menjadi 5 star Knight di usia 15 tahun. Jadi itu 5 star dalam Swordsmanship, 4 star dalam Magic dan 4 star dalam Shadow Energy. Menjadi 5 star Swordsmanship, sesuatu yang bahkan tidak kusangka. Aku hanya lanjut berlatih dengan batu jernih seperti biasa. Aku sudah mencapai 5 star. Sepertinya, kalau dari 3 kekuatan yang kupunya, Shadow Energy, Magic dan Aura, makin kuat, maka akan berefek pada yang lain. Sebelumnya, bahkan saat Shadow Energy ku meluap, aku membuka 1 jalur aura dan mana.
Karena hanya aku yang memiliki 3 kekuatan, jadi tidak ada informasi akan ini. Tapi aku yakin kalau 3 kekuatan itu pasti berhubungan. Jin berkata pada Gili, apa kamu yang meletakkan bunga-bunga ini, Gili? Gili membalas, iya, karena vasnya kosong saat Anda pergi, jadi saya taruh bunga-bunga. Haruskah saya sisihkan? Jin berkata, tidak masalah karena tidak ada magic atau kutukan di dalamnya. Gili membalas, saya mengerti. Jin berkata kembali, karena mereka menguak kalau aku menjadi 5 Star Knight di usia 15, para saudaraku perlahan akan gugup, termasuk Kak Yoshua, yang dinobatkan sebagai kepala keluarga berikutnya. Yoshua Rune Sandel. Saat Luna Rune Sandel dikenal sebagai panutan pertama, panutan kedua Rune Sandel yang dianggap sebagai kandidat kuat untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Di bawah dukungan ibunya, Rosa Rune Sandel, saat ini, dia telah memantapkan posisinya. Meski tidak buruk jika menyembunyikan skill-skillku untuk sementara, kuputuskan akan lebih menguntungkan untuk membuka semua pencapaianku. Karena sudah terkuak kalau aku ini 5 star, berita tentang diriku akan tersebar keluar Rune Sandel. Ku yakin, kisahku akan dipublikasikan di koran seluruh dunia. Murakan berkata, oh ya, anak kita ini terang-terangan memuji dirinya sendiri. Ku yakin kalau kau menjadi pusat perhatian, para saudaramu akan menurut. Jin berkata kembali, benar. Terlebih, ayah akan secara pribadi datang ke Garden of Swords. Ayah ingin orang lain sebagai pewarisnya, bukannya Yoshua. Kecuali Kaluna, ayah tidak pernah sekalipun puas pada kakak-kakakku. Tapi Kaluna, yang satu-satunya mendapat perhatian ayah, tidak tertarik pada tahta, jadi, ayah memutuskan kalau Kak Luna tidak pantas memimpin keluarga ini. Setelah itu, posisi Yoshua sebagai kepala keluarga berikutnya pun paten. Kadip Hus, Karuntia dan Kameri menjadi pengganti sementara. Alur pengganti ini telah diatur dalam batu prasasti, tapi karena aku muncul, semua itu pun berubah. Ayah tidak diskriminasi akan usia dan memberi kesempatan pada semuanya. Jadi dia akan memberiku perintah, seperti saat aku masih rank dasar. Ku yakin kalau perintah ayah akan berisi 2 hal. Pertama, percobaan. Apa aku bisa mengatasi perbedaan usia antara aku dan para saudaraku, yang sudah dinobatkan sebagai penerus pengganti. Kedua, perlindungan. Ayah tidak ingin aku mati di tangan para saudaraku, sebelum aku melakukan tesnya. Itu karena aku merupakan kasus spesial. Gili berkata pada Jin, kalau kisah Anda terpublikasi di koran, Anda akan dibombardir oleh permintaan kunjungan dari para keluarga dan grup seluruh dunia. Jin membalas, kamu benar. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengurus permintaan kunjungan itu selain pergi ke perjamuan. Saat ayah tiba, perjamuan akan diadakan. Jadi, Gili, kamu harus bersiap. Jin berkata pada Murakan, kamu secara khusus harus mengawasi sekitar. Kami akan tamat kalau dia, diam-diam berubah menjadi manusia dan berbaur dalam perjamuan. Kamu pahamkan? Cerita berpindah. Beberapa hari setelahnya, terlihat, pelayan tua dengan paniknya, membuka pintu secara paksa, sembari berkata, Tuan muda. Dengan nafas yang terengah-engah, pelayan kembali menjelaskan, ada sebuah misi yang ditugaskan untuk Anda. Tapi misinya itu, di Kolon Ruins. Cerita beralih, di dalam sebuah ruangan. Rosa berkata dengan sangat marah kepada anak-anaknya, bagaimana bisa, yang menyebut diri kalian panutan, melakukan pekerjaan kalian seperti ini. Mengirim si bungsu ke wilayah Zipel. Apa-apaan kalian, dasar jalang. Seketika, pintu masuk pun terbuka. Menandakan ada seseorang yang akan datang. Ibunya berkata pada Jin, kamu di sini. Jin menjawab, iya, ibu. Wanita ini bernama, Runtia Rune Sandel, panutan Rune Sandel ketiga. Pria berambut putih bernama, Ran Rune Sandel, panutan Rune Sandel kelima. Dan pria berambut hitam bernama, Vigor Rune Sandel, panutan Rune Sandel keenam. Ibunya berkata pada Jin, apa kamu sudah dengar kalau misimu berikutnya di Kolon Ruins? Jin menjawab, iya, aku sudah dengar. Ibunya berkata, misi itu dibatalkan. Tidak mungkin kamu akan pergi ke Kolon. Mendengar perkataan ibunya, membuat Miu dan Ani tidak terima. Dengan raut wajah yang begitu mengerikan, ibunya berkata, diamlah kalian berdua. Kalian jalang hanya memikirkan cara untuk membunuh si bungsu. Miu membalas, ibu, apa aneh jika kami berusaha membunuh si bungsu? Ani juga berkomentar, benar. Sejujurnya, aku tidak mengerti kenapa ibu melindungi si bungsu. Dengan tatapan mata yang tajam, ibunya berkata, jika kalian tidak gila, lanjutkan omong kosongnya. Ani membalas, baik ibu dan ayah, diam-diam mendorong permusuhan antar saudara kami. Bukankah itu karena butuhnya kompetisi dalam keluarga kita? Ku yakin, kalian semua yang di sini telah tumbuh begitu banyak karena kompetisi sejak kecil. Miu menambahkan,
Itu benar, Ibu. Ada begitu banyak waktu aku dikirim ke misi kejam, saat aku baru menjadi rank menengah. Ibunya berkata, benar, kalian semua benar. Kompetisi diperlukan, apapun cara dan maknanya. Tapi, apa kalian semua pernah mencapai awal menjadi 5 star di usia 15? Mendengar yang dikatakan ibunya, membuat Annie dan Miu sangat terkejut. Ibunya kembali berkata, si bungsu itu berbeda dari kalian semua. Kalau kalian punya pencapaian serupa dengan si bungsu saat muda, aku pun akan melindungi kalian. Dengan kata lain, kalian berdua tidak pantas ku lindungi. Melihat kalian seperti ini bahkan setelah menjadi panutan, aku sungguh tidak menyesalinya. Ibunya kembali berkata kepada anaknya yang lain, Runtia, Ran, dan juga Vigo. Karena kalian juga panutan, kalian bertiga harus bertanggung jawab akan kekacauan yang dibuat mereka berdua. Runtia akan mendisiplinkan diri sementara waktu, dan Ran serta Vigo harus mengembalikan pedang unggulan keluarga yang kalian miliki sebelumnya. Vigo membalas, Ibu, apa maksudmu dengan mengembalikan pedangnya? Ibunya berkata kembali, jika aku bisa memilikinya dengan caraku, maka akan kurampas semua pedang unggulan yang kalian berdua miliki, jadi, kalian harus bersyukur karena aku membiarkannya begitu. Ibunya berkata dalam hati, apa yang akan kamu lakukan sekarang, bungsu? Di situasi ini, di mana aku menarik para kakakmu yang tidak berhubungan dengan ini, apa kamu akan pura-pura dan memintaku untuk menghukum mereka? Atau, kamu akan puas pada sikap pilih kasih ini dan menjadi sombong? Tunjukkan padaku, bagaimana kamu akan menyelesaikan situasi ini. Jin berkata pada ibunya, aku sungguh suka misi yang kakak-kakak berikan padaku. Dengan rasa khawatir, ibunya membalas, apa maksudmu, meskipun tahu tipe tempat seperti apa kolon ruins itu? Jin kembali berkata, benar, itu bagian dari wilayah Zipel, yang berusaha Run Sandal duduki di masa lalu, tapi gagal. Aku paham kalau tempat itu berbahaya. Dengan senyuman di wajahnya dan disertai tekad yang kuat, Jin berkata, tapi aku tidak berniat untuk mundur dari pertarungan ini. Jin berkata, bisa dibilang aku sangat menyukai misi yang diberikan oleh kakak-kakakku sekalian. Aku tahu itu tempat yang berbahaya, namun, aku tak beranggapan kalau misi itu tidak adil. Aku menganggap misi yang berat tersebut, berarti kakak-kakakku percaya dengan kehebatanku. Bukannya karena itu, mereka memberikan misi ini. Ibunya membalas, jawaban yang cukup berani. Atau mungkin kamu sedang mengetes ibunda. Jin berkata, sama sekali tidak, ibunda. Jika sebuah misi tiba-tiba diubah, pengikut klan kita juga pasti akan melihat, kalau hierarki dan dinamisme kekuatan klan kita, begitu tipis dan tidak tegas. Ibunya membalas, saat ini kita tidak punya pengikut yang mengikuti klan kita dengan tulus, mereka cuma mengikuti karena kita kuat. Kakak-kakakmu ingin melukaimu. Karena mereka tidak boleh menyerangmu secara langsung, mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka. Jin berkata, aku juga berpikiran demikian, ibunda. Jika aku harus melawan kakak-kakakku saat ini, aku pasti kalah. Tapi aku ingin membuktikan pada mereka, kalau aku bisa menyelesaikan misinya. Aku menganggap kalau hal tersebut adalah pertarungan yang bisa aku menangkan. Ibunya membalas, salah langkah dan strategi di reruntuhan kolon bisa berakibat fatal. Apa kamu yakin kamu akan baik-baik saja? Jin berkata, iya ibunda, dan ada satu hal yang ingin ku minta. Jika aku berhasil kembali dan menyelesaikan misi ini, aku ingin meminta pedang yang ibunda sita dari kakakku. Seketika itu juga, membuat para kakaknya sangat terkejut. Aku pikir dengan begitu, aku bisa menganggapnya sebagai hadiah atas keberhasilanku, menyelesaikan misi yang ibunda anggap berbahaya ini. Ran berkata pada Jin, kenapa kau menginginkan pedang yang disita dari kami sebagai hadiah? Jika kau sangat menginginkannya, aku bisa memberikanmu satu nanti, jadi menyerah saja, tak usah mengambil misinya. Kau harus tetap hidup setidaknya sampai ayah berkunjung kemari. Jin membalas, kurasa, itu cukup aneh kak. Kalau kau memang menentangnya, kenapa dari awal kau tak melarang Annie dan Miu? Ibunya berkata, hentikan itu. Jika kamu berhasil menyelesaikan misinya, ibunda akan memberikanmu pedang yang kamu minta. Kalian boleh pergi sekarang. Ibunya berkata dalam hati, karena aku khawatir Jin akan bersikap seperti Luna, aku menginjak-injak harga diri anakku yang lain. Tapi sepertinya si bungsu ini berbeda. Saat Chiron kembali, dia pasti akan sangat senang mengetahui perkembangan Jin. Annie berkata pada Jin, bagaimana? Apa kali ini Dewi Fortuna masih akan berpihak padamu? Jin membalas, aku juga kurang yakin. Tapi kurasa kakak sudah tahu kalau aku ini sangat tidak beruntung. Dengan kesalnya Annie berkata, nikmatilah waktu bersantaimu. Karena misi ini bukan misi solo. Setidaknya kali ini kamu takkan sendirian di perjalananmu. Jin membalas,
Terima kasih telah mengkhawatirkanku. Sampai jumpa. Cerita beralih. Terlihat, para kadet lain sedang memperkenalkan dirinya kepada Jin. Biarkan saya memperkenalkan diri secara resmi Tuan Muda Jin. Nama saya Mail Has, saya akan ikut menemani Anda di misi ini. Kalau saya Rima Has. Mail berkata, sungguh suatu kehormatan bisa mengikuti misi bersama Anda, Tuan Muda. Saya ingin meminta maaf atas sikap kami saat itu. Rima juga berkata, kami takkan mengecewakan Anda di misi kali ini. Dengan rasa hormat, Kak Jin berkata, saya juga. Jin berkata, baiklah, mari kita lupakan saja apa yang telah berlalu, sekarang mari bekerja sama. Jin bergumam dalam hati, apanya yang kehormatan. Mereka bertiga cecunguk Ani dan Miu. Mereka berencana mengkhianatiku jika situasinya memungkinkan. Mail berkata pada Jin, biar saya jelaskan sedikit misi kali ini. Misi kita adalah untuk mencuri relik. Lokasinya di reruntuhan kolon, dan kita harus mendapatkan 4 buah relik. Reruntuhan kolon adalah rumah bagi ribuan penduduk pedalaman yang hidup dengan bersuku-suku. Saat ini, wilayah tersebut dimiliki oleh klan Zifel di bawah kendali kerajaan Peilon. Kolon ditemukan beberapa ratus tahun yang lalu oleh klan Zifel. Dan saat mereka menemukan reruntuhannya, mereka membunuh dan memperbudak penduduk asli di sana. Dan tentu saja, klan Zifel mengklaim mereka menghormati penduduk asli kolon. Tapi itu cuman di media saja. Mereka semua tak lebih dari budak di bawah jajahan klan Zifel. Dan tak ada satu orang pun yang mencoba memperbaiki keadaan tersebut, karena nyawa penduduk kolon sama sekali tidak dipedulikan oleh orang di seluruh dunia. Alasan kenapa Zifel tetap membiarkan penduduk asli di sana tetap hidup adalah untuk menjaga kealamian kolon. Serta ingin menunjukkan bahwa hal itu adalah bentuk penebusan dosa masa lalu klan mereka. Klan Zifel biasanya mengincar untuk menerapkan aturan-aturan yang masuk akal, seperti itu. Dan menginginkan tempat yang mereka jajah menuruti mereka secara alami. Namun, di masa lalu, mereka melanggar aturan itu di sini. Alasan kenapa mereka sangat tertarik dengan reruntuhan kolon, sampai mengorbankan reputasi mereka adalah karena artefak cermin yang disembunyikan oleh penduduk asli. Keberadaan cermin itu sampai saat ini, masih menjadi rahasia yang cuma diketahui oleh klan Zifel. Namun, kebenarannya terungkap sebelum aku regresi, berkat seorang wartawan yang berani bersuara. Di artikel yang ditulis oleh wartawan tersebut, tindakan Zifel tersebut bertujuan untuk mencari artefak tertentu, dan nama dari artefak tersebut adalah Fountain of Mana. Cuman dengan melihat artefak tersebut, seseorang bisa menaikkan level mananya setara bintang 7. Dengan menggunakan artefak tersebut, mampu melakukan produksi massal magician. Mail berkata pada Jin, Tuan Muda, para magician mulai kembali. Kak Jin berkata pada Jin, jangan khawatir, Tuan Muda. Apapun yang terjadi kami akan melindungimu, meski nyawa kami taruhannya. Jin membalas, sembari mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya, terima kasih. Agar kita bisa tetap selamat saat keluar dari sini, kita harus menghemat stamina. Sembari menyodorkan makanan ringan, ini ambil masing-masing satu. Jin berkata, kalau begitu, aku pergi sendiri, dan nikmati waktu tidur kalian. Dengan wajah yang terkejut, Mail membalas, apa maksud Anda, Tuan Muda? Seketika itu juga, membuat tubuh mereka merasakan terguncang, sembari berkata, apa ini racun? Jin berkata, jangan khawatir, itu cuman obat tidur. Apa maksud kalian datang ke sini karena ingin membunuhku? Aku mungkin lebih tidak curiga jika kalian bersikap layaknya bajingan seperti biasanya. Jin melangkahkan kakinya menuju ke dalam hutan, sembari berkata kembali, memang sudah hukum alam, kalau anjing akan selalu menuruti perintah majikannya. Cerita berpindah. Terlihat ada seorang penjaga di luar, yang sedang berbincang satu sama lain dengan asiknya. Namun, tanpa disadari dua penjaga tersebut, Jin langsung menerjang ke arah depan, sembari menghantamkan lututnya, tepat di wajah penjaga tersebut. Dengan ekspresi terkejut, penjaga yang lain berkata, siapa kau, bajingan? Penjaga tersebut bersiap menyerang Jin dengan tombaknya. Namun, serangan tersebut berhasil dihindari dengan mudahnya. Tidak mau membuang waktu, Jin langsung menerjang ke depan. Dengan cepat Jin langsung melancarkan serangannya, tepat ke arah leher penjaga tersebut. Yang membuat penjaga tersebut mati seketika. Jin bergumam dalam hati, cuman 2. Sepertinya juga tidak ada penjaga di luar. Ini cuman gembok biasa, tanpa spell barrier. Sepertinya, mereka memang membuka gudang nomor 3 ke turis biasa. Karena itulah, mungkin Zifel tidak menganggap tempat ini begitu penting. Setelah Jin membuka pintu, Jin melihat ada sebuah logo yang berada di bawah lantai, Magic Circle.
Blood and Barrier juga dikenal sebagai spell yang membedakan apakah orang tersebut pure blood atau bukan. Tapi sebenarnya ini cuman Magic Circle. Jin melihat ke arah penjaga yang mati, sembari berkata kembali, dengan kata lain, tak peduli darah siapa yang diletakkan di sana, selama dari manusia biasa, seharusnya bekerja. Terlihat, Jin sedang menggoreskan belatinya ke tangan penjaga tersebut. Sembari berkata, aku tidak perlu menggunakan darahku sendiri dan meninggalkan bukti yang tidak perlu. Terlihat, Jin sedang menghamburkan darah penjaga tepat di atas Magic Circle. Seketika itu juga, Magic Circle bereaksi terhadap darah yang ditumpahkan Jin. Jin bergumang, barrier pertama ini mudah, sekarang reliknya. Seketika itu juga, Magic Circle memancarkan energi berwarna merah yang begitu besar. Yang membuat Jin terkejut dan bertanya-tanya, aku menggunakan darah dari penjaga yang kubunuh. Namun, perangkap Magic Circle-nya tetap aktif. Seketika, para monster raksasa yang mengerikan pun muncul, tepat di hadapan Jin. Melihat monster misterius yang muncul, membuat Jin refleks mundur ke belakang, sembari mengucapkan mantra sihir. Silent Wind. Seketika, pusaran angin yang begitu besar menyerang para monster tersebut. Namun, serangan itu tidak berefek sama sekali. Jin bergumam dalam hati, sebenarnya aku enggan menggunakan magic kecuali terdesak, karena bisa membuat magician di sekitar sini sadar akan kekuatan magic. Tapi situasinya berubah, dan sepertinya pertarungan tak bisa dihindarkan. Terlihat, monster tersebut bersiap untuk merobek tubuh Jin, dengan kuku jari tangannya yang berbentuk seperti pisau tajam. Serangan monster tersebut berhasil Jin hindari, dengan membungkukkan tubuhnya ke bawah. Dengan cepat, Jin mengambil belati dan bersiap untuk menusukkan belatinya dengan kuat. Alhasil, Jin berhasil menusukkan belatinya tepat ke arah perut monster tersebut. Yang membuat monster tersebut berteriak dengan sangat kerasnya. Dengan amarahnya, monster tersebut melepaskan aura pada kuku jarinya, yang membuat Jin mundur ke belakang, untuk menghindari dan membuat jarak. Jin mengambil sikap kuda-kudanya dan bersiap untuk mengeluarkan pedang. Seketika itu juga, Jin mengeluarkan pedangnya yang sudah diselimuti oleh aura biru yang begitu kuat. Melihat aura yang dipancarkan pada pedang Jin, seketika membuat ekspresi para monster ketakutan. Jin bergumam dalam hati, jadi mereka bisa menyadari, kalau aura barusan itu berbahaya. Monster tersebut mengambil belati yang tersangkut pada tubuhnya. Akan tetapi, bekas dari tusukan belati tersebut, dengan cepatnya meregenerasi kembali. Yang membuat Jin bertanya-tanya, meregenerasi secepat itu biasanya cuma dimiliki oleh monster dengan rank tinggi. Tapi mereka tak mungkin seperti itu, beberapa waktu yang lalu mereka masih seorang manusia. Tempat ini adalah daerah Sivell, di mana banyak sekali magician yang datang dan pergi. Para penduduk asli yang tertekan dan diperbudak. Dan sekarang, bahkan ada monster misterius. Apa mungkin mereka, Living Golem? Membuat Living Golem adalah tindakan yang ilegal. Apa mungkin Sivell menggunakan reruntuhan kolon, sebagai tempat eksperimen mereka pada magic terlarang? Kekuatan dan kecepatan Living Golem setara dengan ahli bela diri bintang 4. Tapi pergerakan mereka jauh lebih lemah, jika dibandingkan Knight bintang 4, seharusnya takkan sulit untuk membunuh monster ini. Golem adalah magical weapon yang bisa menerima damage besar untuk terus maju. Namun, saat core mereka hancur, mereka jadi tidak berguna. Kalau begitu, yang pertama, Jin menusukkan pedangnya tepat di kepala golem, yang membuat kepala golem tersebut hancur seketika. Namun dari arah lain, tangan golem tersebut mencoba meraih Jin dengan kuku tajamnya. Dengan cepat, Jin berhasil menghindar ke samping. Jin bergumang, kecepatan dan kekuatannya tidak berkurang, malah mereka terasa semakin beringas. Jika bukan di kepalanya, maka selanjutnya. Jin berhasil menusukkan pedangnya tepat di bawah perut golem. Titik yang tersisa adalah. Dengan sekuat tenaga Jin mengayunkan pedangnya ke atas, dan membuat tubuh golem terbelah menjadi dua bagian, yang dimana di dalam tubuh golem tersebut, mengeluarkan bola kristal. Jin bergumang, tak bisa kupercaya, mereka melakukan ini pada sesama manusia. Namun dari belakang, golem tersebut bersiap menyerang Jin dengan kuku tajamnya. Akan tetapi, hanya dengan sekali ayunan pedang yang cepat, Jin berhasil memotong semua kuku golem tersebut dengan presisi. Tak sampai di situ, Jin langsung menusukkan pedangnya ke arah perut golem tersebut. Dan membuat bola kristal yang ada di dalam tubuh golem tersebut pun ikut hancur, dan mengeluarkan cahaya berwarna biru. Jin bergumang, aku berhasil mengalahkan mereka tepat sebelum durasi Silent Wind habis. Hampir saja, namun secara tiba-tiba, terdengar suara seseorang, yang membuat Jin sangat terkejut. Terlihat,
Golem yang sudah berubah menjadi manusia tersebut, berkata dengan rasa memohon pada Jin, dan disertai air mata yang keluar, "Tolong, bunuh aku." Melihat yang terjadi di depannya, Jin menghela nafasnya sembari berkata, dengan senang hati. Jin berkata, "Aku tak tahu apa yang terjadi pada mereka. Tapi, kemungkinan tidak ada manusia di dunia ini, yang mau menjadi living golem dengan keinginannya sendiri. Terutama karena, saat kau berubah menjadi living golem, kau akan menjadi alat yang tak punya hari esok."